kita ingin bertanya dulu, apa sih ya? Pertanyakan pada diri sendiri. Apa sih kita ini mau koperasi? Apa sih maksudnya kita koperasi? Terus mengapa kita harus bentuk koperasi? Kita pertanyakan dulu pada diri sendiri sebelum bentuk suatu koperasi itu, kan? Nah, kemudian bagaimana sih kalau kita sudah berkoperasi, bagaimana nantinya, gitu kan? Ya, bagaimana nantinya? Gitu kan? Terus nanti di mana sih kita akan berkoperasi itu? Di mana lingkupnya? Gitu kan? Ya, jadi what, where, when, why, mengapa, dan juga bagaimana nantinya, kan? Itu perlu ditanyakan dalam suatu kita dalam bentuk karena gitu kan kita ketahui perlu juga kita sampaikan kan koperasi ini memang ada tingkatan-tingkatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014. Nah, koperasi itu ada 3 tingkatan koperasi kabupaten yang mana anggotanya KTP itu kabupaten. Misalkan Kampek, Kelari, Wadas, Mangkalan, dan juga ada koperasi provinsi yang lintas kabupaten, dari Subang ada, yang dari luar itu seperti Purwakarta, dan juga yang tingkat nasional, gitu kan, yang mana itu anggotanya tidak efek, mungkin ada di antaranya itu tingkat yang Provinsi Barat, ada yang dari Jawa Tengah, mungkin ya, KTP, bukan dari Jawa Timur, itulah nasional. Seperti informasi dari begini, ini rencana akan membuat koperasi nasional seperti itu, ya. Nah, jadi diharapkan, gitu kan, yang perlu benar-benar diterapkan di dalam suatu proses koperasi itu, karena koperasi itu merupakan kumpulan orang, ya kan, yang saling berinteraksi, yang saling berkomunikasi, yang saling bekerja sama, yang saling intervensi, saling ketergantungan untuk mencapai tujuan. Tujuannya itu apa? Kesejahteraan anggota utamanya itu kan, ya kan? Nah, kita ingin sejahtera. Karena apa? Di dalam konsep manusia itu ada skala sikap, yaitu knowledge pengetahuan, afeksi perasaan, psikomotorik adalah tindakan. Di dalam pengetahuan kita, nah, ini bapak-bapak itu punya pemahaman kita ingin berkoperasi, gitu kan? Kemudian kita harus mengetahui koperasi apa. Kita harus memahami prinsip-prinsip koperasi, nilai-nilai koperasi, gitu kan? Nah, yang ada dalam sanubari kita, afeksi perasaan, gitu kan? Tapi hanya pengetahuan perasaan tanpa ditindaklanjuti oleh tindakan dengan 2 kaki, tangan kita bergerak, itu psikomotorik kan? Tidak mungkin kita akan melaksanakan kegiatan keinginan tadi, itulah yang dinamakan disebut jati diri koperasi. Ya, karena jati diri itu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian koperasi ini merupakan suatu usaha yang dari orang per orang, itu disebut primer, ya, atau kumpulan-kumpulan badan hukum minimal 3 itu sekunder, yang melandaskan kegiatannya itu, ya, pada disiplin koperasi, ya, untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan sesuai dengan undang-undang tadi, ya, kesana, karena lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat. Karena dalam koperasi itu sudah organisasinya ini yang paling tinggi itu rapat anggota tahunan. Dalam rapat anggota tahunan baru pengurus, pengawas, baru nanti akan mengangkat ini unit usaha. Boleh bapak juga misalkan sibuk nih, kita merekrut orang untuk bekerja membantu kita, gitu kan? Tergantung nanti jenis koperasi yang akan dibantu. Karena jenis koperasi itu macam-macam, ada konsumen, ada produsen, ada pinjam, seperti itu. Ya, tinggal nanti kan seperti itu, ya. Jadi dalam hal ini maka tadi nilai-nilai koperasi, prinsip-prinsip koperasi. Kenapa? Nilai koperasi itu sifatnya terbuka dan sukarela. Terbuka, siapa saja bisa anggota, ya, asal sesuai dengan aturan anggaran dasar dan aturan agama, gitu kan. Terus tidak ada paksaan, tidak koperasi. Ayo kamu kudu koperasi, tidak boleh. Jadi sukarela, gitu. Sok yang mau masuk masuk, kan. Insya Allah dengan kita nanti ada kegiatan yang kelihatan positif, orang itu akan tertarik.
Ya kan? Contoh begini, mau ya, kita lanjut. Contoh begini, di Bali ada kesebelasan sepak bola. Dia itu ada supporternya. Ternyata anggaran untuk bertanding itu dia susah, anggarannya kurang. Tapi fanatik banget dari ininya para pendukungnya ingin memajukan, akhirnya dia membentuk operasi. Pertama itu 20 orang, ya kan? 20 orang ada iuran pokok yang satu kali iuran itu selamanya bisa ambil 1 juta satu orang, 20 orang itu 20 juta. Nah dari 20 juta itu mereka bentuk operasi yang sifatnya operasi yang untuk memberikan suatu pelayanan gitu kan, membuat ini konsumen ya, jasa membuat semacam kaos, steam, membuat sal, kopi gitu kan, dijual nih, ya kan? Nah akhirnya dia bertambah anggotanya tadi 20 orang hanya 20 juta gitu kan. Terus dari tahun ke tahun itu meningkat sampai anggota itu sekarang ada sampai 10.000, 20.000, bahkan akhirnya udah 5 tahun sekarang sudah 20 miliar. Tadinya kan nggak terbayangkan. Terus mereka itu usahanya juga banyak. Kan sana Bali itu ada pariwisata. Ya. Nah, itu banget pariwisata juga seperti itu. Nah, diharapkan, jadi makanya tadi koperasi ini sifatnya terbuka, sukarela, gitu kan, dan tidak ada. Kemudian nanti juga koperasi harus dikerjasamakan, seperti itu kan, dengan pihak lain, gitu kan. Hanya jangan kurung batok tuh, tahu nggak kurung batok? Terus saya ingin mengikutinya, tapi tidak ada saingan kecuali sifat pinjam, hanya sifat pinjam saja, tidak bisa kegiatan yang lainnya. Kemudian bahwa koperasi ini tadi sifatnya demokrasi. Demokrasi one man one vote, satu anggota satu suara, gitu kan? Maka dalam koperasi itu nanti gitu kan setiap anggota itu kesamaan, memiliki kedudukan yang sama, mendapat informasi, mendapat pelatihan dan sebagainya. Ya, itu nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh Bu Jenny kaitan dengan teknis ini. Ya, kita hanya pengantar saja. Jangan sampai diharapkan nanti setelah, karena apa Pak? Membentuk koperasi itu mudah, tapi yang susah itu membubarkan. Karena apa? Membentuk koperasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 19. Membubarkan juga diatur oleh Undang-Undang 25 tahun 19 tentang koperasi. Tapi tahapan-tahapannya panjang. Nah, gitu. Jadi setelah dibentuknya koperasi nanti diharapkan jangan tucing, ya. Dibentuk cicing, ya kan? Cicing, ya, yang penting ada namanya koperasi gitu kan. Nah, jadi bagus sekali secara nasional ini ya katanya, gitu kan. Jadi ibaratnya koperasi ini kita seperti rumah tangga, anggota koperasi dengan koperasinya itu. Rumah tangga kan hubungan suami istri kan jelas, ya ada ikatan, nikahnya kan, KUA seperti itu kan. Koperasi juga ada nanti dari notaris gitu kan. Terus ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Berarti harus diikuti. Kalau komitmen dua suami istri, yang mana nanti muncul hak dan kewajibannya, keluarga itu akan harmonis. Koperasi pun demikian. Anggota dia memahami, bertanggung jawab, gitu kan, terhadap koperasinya, dia mau benar-benar memajukan koperasinya, gitu kan, dia berjalan dengan baik, ada harmonisasi, koperasi itu akan maju juga, akan jalan juga, ya kan? Ya, itu kami harapkan seperti itu. Kalau misalkan tidak komit, ya bubar, koperasi itu bisa tidak akan berjalan sebagaimana mestinya yang kita harapkan. Insya Allah ya, koperasi yang nanti akan dibentuk oleh satuan pemerintah dapat terbentuk, karena minimal sebenarnya itu 20 orang ya kalau dalam undang-undang 25 itu, kecuali dalam undang-undang omnibus law yang sekarang masih ditinjau selama 2 tahun pasal tersebut orang. Tapi kalau undang-undang masih itu pendirian dan pembentukan koperasi. Ya. Ini nanti seperti juga ini ya. Siap. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya dengan ini. Samping BTN. Iya. Iya, Kertabumi. Jadi terima kasih bisa sangat senang sekali apresiasi yang lain dengan pertama. Inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya di bisa dekat. Wassalamualaikum. Nah, selanjutnya maka ini Siap, Hatur nuhun.
Ya nanti aja. Oh, selesai ya. Jalan aja, Bu. Ada. Mengenai sosialisasi Enggak ada ya? kemarin sudah ada ya. Gimana cara mengisi form kemudian kalau misalkan Bapak langsung ke notaris jadi yang tidak dilakukan mengenai partisipasi yang kayaknya dan keluar ke barangnya kita itu mau ngapain kita dalam pengaruh dari Bentar. kalau tugasnya notaris kan hanya apa saja ya betul teman-teman dan selanjutnya pimpinannya adalah kalau belum itu kalau saya berharap operasinya sudah dari awal dari koordinasi kami ya kalau ada apa lancar misalnya kalau ada ketemu permasalahan apapun juga bisa kita bantu gitu baik kita mulai saja ya mengenai badan hukum koperasi saja apa namanya bertransaksi ya dengan koperasi maka semakin besar juga SRM. Kalau semakin aktif bertransaksi maka SRM. Terus kemudian balas jasa ada modal. Jadi kalau misal kan anggota koperasi punya kredit simpanan ya simpanan wajib simpanan. Nah kalau pokoknya wajib sudah jelas. Nah ini balas jasa pada modal itu adalah ketika koperasi anggota itu minimal simpanan sukarela misalnya Bapak menyimpan 100 juta gitu supaya nanti dapat bagi hasilnya mungkin kalau saya hasil lebih besar daripada yang kita pegang contoh memang koperasi simpanan atau pakaian itu juga menawarkan ke anggota yang minta uang dari bank koperasi 1% dari hasilnya lumayan ya kalau di bank misalnya di masa 100 juta bunganya sekarang harus itu 250.000 sebulan. Tapi kalau kita koperasi kan 1% dapat 1 juta ya. Jauh kan, jadi lebih baik disimpan di koperasi dan di pada per bulan bagi hasil dari ini dan termasuk nanti SAU juga jadi SAU nanti berdasarkan keaktifan dan pinjam kalau nggak belanja atau apa lah. Kemudian di koperasi ada kerjasama antar koperasi. Jadi boleh Bapak nanti kerjasama dengan koperasi produsen, dengan koperasi jasa, ini saling hilang supaya usaha ini jalan gitu. Misalkan Bapak mau kerjasama dengan koperasi perikanan, misalnya, mereka sudah mengekspor ke Belanda. Kok boleh ke sana? Dia lihat misalnya apa yang bisa kita lakukan di perikanan dan mereka bisa ekspor ke Belanda itu per kilonya itu harganya 28 euro ya. 28 euro itu sekitar 28 kali 16.200 ya. Harganya kan lumayan. Mungkin 13.200 dikali 28 sekitar 453.000. Kadang kan satu kilonya kalau di sini ada 30.000 gitu. Bapak mau mengembangkan usaha ke supplier misalnya supplier saya cuma supplier aja lah. Terus misalkan mau kerjasama dengan koperasi Jalamaya ada koperasi PKI Sahabat Bersama sudah mereka masih produsen ya punya produk baby susu dan ada ramina itu mereka sudah menyuplai 500 supermarket hasil Kabupaten Karawang dan juga Karawang masuk Subang kemana masuk jadi brandnya sudah ada kemasannya sudah standar perizinan sudah lengkap sehingga bilang kerjasama dengan pasien seperti apa gitu kan pengembangan usahanya kan ada anggota yang punya produk nih
produk ini bagus, disamakan dengan koperasi mana gitu kan. Ada di koperasi beras ya di Surabaya juga kemasannya sudah ada awalnya itu kan ada bayar halal ya, kemasannya ada bayarnya, dia rencananya akan ekspor juga ke luar Bina aliran dan sawahnya baiklah itulah senjata mata koperasi itu banyak ya, koperasi produsen dengan koperasi dari perusahaan-perusahaan juga bisa dimulai ke sana. Kemudian pengelolaan dilakukan secara demokratis, artinya pengelolaan di koperasi itu secara musyawarah mufakat Pak. Jadi apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pengurus. Jadi nanti kalau koperasi satuan pengamanan membuat koperasi sekunder, otomatis di daerah itu harus buat koperasi sekundernya ya. Minimal 3 koperasi sekunder, di dalamnya memang total di koperasi sekunder. Di sisi koperasi ada konsumen, jasa, simpan pinjam, produsen dan masyarakat. Kalau jenisnya konsumen ya, Pak. Keanggotaan koperasi ini, anggota koperasi adalah pemilik dan sebagai sumber koperasi. Anggota koperasi tercatat dalam surat para anggota. Nanti Bapak setelah mendirikan koperasi ya, keluarga sebenarnya boleh memberikan ke kami 18. Ada 18 buku yang nanti kami administrasi koperasi ya. Di antaranya ada beberapa anggota, daftar pengurus, pengawas, daftar hadir dan sebagainya, itu semua ada pengelolaan koperasi. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Dan setiap anggota mempunyai kewajiban sama dalam anggaran dasar. Keanggotaan koperasi tidak dapat dilaksanakan. Kalau misalnya Bapak misalkan mengundurkan diri, mundur kan nanti sama sini boleh ya, mundur ya mundur gitu kan. Ya kalau ada yang masuk ya itu dia baru lagi kan menggantikan seseorang. Dan perangkat organisasi koperasi ada rapat anggota, ada pengurus dan pengawas. Jadi pengurus dan pengawas kalau administrasi apapun berdasarkan rapat anggota. Nah rapat anggota ini memang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, di mana rapat anggota menetapkan satu anggaran dasar, kebijakan dalam organisasi dan koperasi. Anggaran dasar ini boleh juga ditetapkan oleh koperasi kalau bisa ya Bapak. Kalau perma jadi ya sudah ada draftnya dari notaris yang hasil dari kementerian sudah ada draftnya. Tapi kalau sama Bapak lagi tambahin kali pasal-pasal itu ya. Makanya kita menyediakan ada 2 jenis, ada yang pasal, ada yang pasal. Kemudian ada kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi, tentang pengangkatan pemberhentian pengawas, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan koperasi serta pengesahan laporan keuangan. Ini semua dibahas di anggaran dasar. Di mana di rapat anggota. Masalah pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya itu disahkan pada saat RAT. Ini disahkan di ya. Ada pengesahan, ada pembagian SAU, pembangunan, pembagian dan pembayaran koperasi ditetapkan melalui rapat anggota. Dan pengurus dipilih dari dan oleh anggota. Pengurus ini bertugas mengelola koperasi dan usahanya, memajukan rancangan pendapatan dan koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, ya, pengurusan yang dipanitia rapat anggota dan mengajukan laporan keuangan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan membuat keuangan administratif, melihara beberapa anggota dan pengurus. Pengawas tugasnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pengawas itu mengawasi dan melaporkan hasil pertanggungjawabannya di rapat. Jadi kita memiliki
RAT ada 2 laporan pengurus dan 1 laporan pengawas. Permodalan koperasi ada 3, ada modal sendiri dari simpanan pokok wajib, dana cadangan dan juga atau untuk simpanan sukarela yang ditambahkan. Kalau dana cadangan biasanya dihasilkan dari SAU yang tahun sebelumnya, itu masuk ke dana cadangan. Dan modal pinjaman ini boleh dari anggota, boleh koperasi lainnya, bank atau lembaga, bisa obligasi dan surat utang. Jadi boleh koperasi itu menerbitkan surat obligasi ya, surat utang ke pihak luar, modal. Kemudian sumber-sumber lain yang besar. Dan juga ada LPDB ya, lembaga pembiayaan dana berpikir itu dari program dari Kemenko. Non-bank ya, bunganya juga sangat murah ya, di bawah 3,5% sampai 4%. Itu cukup menarik untuk menambah permodalan bagi koperasi. Biasanya koperasi yang butuh dana di atas 1 miliar. Dan modal penyertaan ada dari pemerintah, masyarakat, badan usaha dan lain. Misalkan dapat bekerja sama dengan pemerintah biasanya kita ada yang namanya, dulu pernah sih kita ada program bantu permodalan koperasi. Bergulir juga sama kan kita, tapi memang kan harus dikembalikan lagi ya, sering lagi ke yang lagi selesai, bisa lagi ke yang namanya bergulir gitu ya. Masih bisa dapat lah. Nah kemudian untuk modal, kalau misalnya Bapak punya unit simpan pinjam kan minimal punya modal 15 juta ya. Kemudian kalau wilayah anggotanya kabupaten atau kota itu 70 juta, kalau nasional itu 375 juta. Kita dibentuk KSP gitu ya, atau USP. Jadi Bapak ada unit simpan pinjam nggak? Tidak ada. Kalau misalnya ada ya Bapak harus pinjaman 300 juta Pak, nasional. Kalau kabupaten itu 15 juta, kalau provinsi 75 juta. Modal nanti dilahirkan bukti penyetoran modal ya. Kemudian di pola pengelolaan koperasi ada bisnis syariah dan konvensional. Di mana ada bisnis syariah ini maka koperasi itu ya rekomendasi yang tepat DSN. Kalau konvensional dulu pada koperasi syariah apa kan harus punya sertifikat dari perizinan. Nah wilayah keanggotaan tadi ada kabupaten, KTP anggotanya hanya 1 kabupaten tertentu saja. Kalau Sarawak semua pendirinya. Kalau provinsi boleh mending dari Jawa Barat. Jadi kalau lintas provinsi atau nasional maka KTP anggota berbeda satu. Kalau sekalian itu sudah lintas provinsi gitu ya. Berarti naik level dari Nah, keuntungan berkoperasi memang perbedaannya di bahan baku masih anggota dapatkan bahan baku sama produksi masih anggota dapat produksi masing-masing. Kalau usaha kelompok nih kayak bangkokan gitu kan ya, dia mendapatkan bahan secara hidup. Kalau koperasi dapat maka koperasi dapat menyediakan bahan baku sehingga anggota bisa mendapatkan bahan baku dari koperasi dengan harga yang terjangkau. Keuntungannya koperasi atau dia masih berbentuk kelompok gitu. Nah koperasi ini dapat menyediakan kebutuhan pupuk dan bahan produksi yang dibutuhkan oleh anggota. Sedangkan kalau kelompok tani itu masing-masing kota melakukan produksi atau penanaman secara individu masing-masing. Ya. Mengumpul kan hanya ngalir mengumpul tapi sebenarnya kalau koperasi kan itu difasilitasi oleh koperasi dari bidang pupuk apa segala macam nanti belinya ke koperasi lah. Boleh minjem dulu kan kalau koperasi pertanian kan ngambil aja dulu dari koperasi ya, bayar panen gitu kan. Rasa terbantu. Kalau gabung
kan itu ya langsung kayak main-main atau gimana lah dia bertanggung jawab secara pribadi. Dan pemasarannya juga boleh sering kita kalau tiap kelompok ya kalau kelompok dapat kalau koperasi anggota koperasi dapat menitipkan hasil produksi koperasi tentunya koperasi yang akan melakukan pemasaran terhadap kemudian kalau permodalan anggota kelompok menggunakan biaya sedikit untuk memulai bisnis usaha sedangkan kalau koperasi anggota koperasi akan menggunakan permodalan yang ada pada koperasi boleh minjem gitu kan minjem modal koperasi sebagai badan hukum dapat melakukan kerjasama dengan perbankan atau lembaga kerja lainnya untuk memenuhi kebutuhan permodalan tersebut. Contoh kalau kopar sekarang juga menggunakannya PDB sama miliar luar biasa itu bantu kalau konten modal. Kemudian anggota juga bisa mendapatkan SAU dari jasa usaha yang dilakukan oleh anggota koperasi dan dapat program dari pemerintah. Kita banyak ya program-program dari badan koperasi maka banyak hal-hal yang bisa dilakukan lah oleh koperasi sama dengan PT yang sudah berbadan hukum. Bapak boleh misalnya ikut lelang, ya. Nah, kita kan sekarang pakai CV. Nanti mah koperasi juga bisa ikut lelang nih. Bapak kalau usahanya ada di bidang konstruksi, ya ikut lelang boleh. Dari koperasi ini saya mau usahanya konstruksi jalan atau jembatan, boleh ikut tender lah. Untuk pendirian koperasi, nah berdasarkan regulasi tahun 2019, proses pengesahan akta dari koperasi secara online sekarang dari mulai penyimpanan akan penyuluhan dulu oleh dinas koperasi, kemudian diserahkan kepada anggota sekarang maka harus rapat pembentukan pendiri minimal 2 orang dapat diri oleh notaris. Nah, ini sudah ada mungkin Bapak ya rapat dulu ini hasil rapat ini diserahkan ke notaris SPAK, kemudian nanti notaris akan mengunggah berita acara. Nanti berita acaranya akan diunggah ke SAPK Kemenkumham. Karena harus sesuai Pak berita acara dengan berita acaranya harus sesuai ya sinkron datanya kita 20 orang, berarti data lampirannya 20 orang semua dapat hadir. Nanti KTP-nya juga harus 20 orang. Kalau 9 ya dan orang sesuaikan dengan berita acaranya. Nah, nanti akta pendirian sama berita acara dibuat di SKPK Kemenkumham baru diajukan untuk SK pengesahan akta pendirian oleh notaris. Setelah itu pemerintah mengumumkan berita acara di berita negara. Di SK diserahkan ke koperasi dan sebagian lagi diserahkan ke kita untuk arsip. Nah, apa saja nanti materi rapat? Ini nama kehidupan sudah ada di sini. Maksud tujuan serta bidang usaha, pengusaha, mengenai rapat anggota, pengelolaan, pengenalan, semua. Dan tentunya waktu berdiri ini tidak terbatas ya Pak ya. Kemudian bagian SHU sudah dan saksi-saksi. Inilah yang akan dituangkan di anggaran dasar. Nah, dokumen rapat penelitian kan ada daftar hadir rapat, kita disiapkan, kemudian fotokopi peneliti, bukti setor modal. Nah, bukti setor modal itu nanti biasanya kalau notaris kita dia suka menyiapkan setor modal ini berapa, nanti Bapak tinggal tanda tangan sama notaris. Nanti oleh notaris sampai angka dibuat dituangkan dalam akta dan di ke Kemenkumham. Di akta pendirian, kemudian rapat pendirian atau berita acara rapat maka dibuat kehamilan. Nah, muncullah SK pendirian koperasi. Itu mungkin Pak, saya juga ada beberapa koreksi mungkin ini mengenai usaha ya.